agama menghancurkan berhala. Baru. Dan rumah tak ada. Selamat malam. Kita memasuki hari ke-6 dari Festival Seni Balai Pemuda. Malam ini kita menampilkan pertunjukan sastra dari 5 komunitas yang ada di Surabaya dan Sidoarjo. Ekosistem sastra di Surabaya itu digerakkan oleh kampus. Komunitas sastra tumbuh subur di kampus-kampus, ada di UNER, ada di UNESA, UINSA, UNIPA, dan yang lain-lain. Nah, itu yang malam ini kita tampilkan. Selamat malam teman-teman. Malam. Mengenalkan profilnya masing-masing aja ya. Oke, kita mulai dari yang sebelah sini, dari komunitas Rabu Sore UNESA. Silakan Mas. Oke, selamat malam semua. Perkenalkan, namaku Rehan. Di sini aku perwakilan dari komunitas Rabu Sore. Sebelumnya kalau yang tanya-tanya apa itu komunitas Rabu Sore, jadi komunitas Rabu Sore adalah salah satu komunitas sastra yang berada di daerah Lidawetan atau khususnya di daerah Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Mayoritas atau kebanyakan para anggotanya berisi dari mahasiswa UNESA, khususnya mahasiswa sastra. Jadi di komunitas Rabu Sore ini selain kita berbincang dengan sastra, kita juga memiliki satu output yaitu perihal pengaryaan, di mana nanti dari kita hasil diskusi sastra nanti diharapkan bisa berbuah satu karya, entah itu tulisan atau puisi atau cerpen dan lain sebagainya. Kurang lebihnya kayak gitu Pak Bud. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mbak yang cantik dari Teater Gabus Universitas Airlangga. Silakan. Terima kasih Pak Ribut, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Jawa, beneran Jawa ya. Kalau misalkan ada yang tanya Jawa mana, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, apa Jawa mana, Jawa aja, beneran Jawa namanya. Saya Jawa, saya di sini mewakili teman-teman Gapus yang lain. Jadi saya dari Teater Gapus. Jadi Teater Gapus ini adalah salah satu BSO ya, Badan Semi Otonom di bawah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Sebenarnya kalau tentang Gapus ya, Gapus itu karena mungkin namanya Teater Gapus, tapi kami tidak hanya fokus di teater ya teman-teman, tapi kami juga fokus di sastra. Jadi ada sastra dan juga teater gitu. Dan mungkin untuk saat ini ya, memang Gapus sering dan juga memiliki beberapa proyek kegiatan, terutama pementasan dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang berfokus pada dunia sastra dan juga teater. Mungkin perkenalan singkat Gapus itu saja Pak Ribut ya. Nanti mungkin kita nanti bisa berbagi lebih banyak lagi, dan mungkin kalau ada yang tanya sebenarnya Gapus itu apa sih gitu ya. Mungkin dikit aja ya Pak Ribut ya. Gapus itu singkatan ya, kepanjangannya Gardu Puisi. Gitu Pak Ribut. Oke, terima kasih Jawa. Di sini juga ada perwakilan dari Sidoarjo, komunitas Malam Puisi Sidoarjo. Mas Sadam Ahmad, silahkan. Oke, terima kasih Pak Ribut untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Sadam Ahmad. Saya mewakili dari teman-teman komunitas Malam Puisi Sidoarjo. Kalau yang lain dari universitas, kami dari komunitas luar di universitas. Komunitas Malam Puisi sendiri berdiri sekitar 2011. Ketika itu sedang maraknya komunitas Malam Puisi di berbagai kota dan di berbagai perguruan tinggi. Untuk itu kami juga ingin mewadahi dari teman-teman yang berada di Sidoarjo dengan membuat komunitas Malam Puisi Sidoarjo itu sendiri. Kegiatan kami kurang lebih
mendiskusikan beberapa karya, baik karya-karya sastrawan luar maupun karya-karya dari teman-teman sendiri. Beberapa kali kami juga melakukan pelatihan yang biasanya itu gandengkan dengan rekrutmen anggota baru. Dan juga kegiatan kami selanjutnya mencarikan alternatif daripada sastra. Entah itu dalam bentuk pembaca tagubah menuju musik atau kita teatrikalkan. Kurang lebih jelas pada malam puisi itu perkumpulan daripada orang-orang yang meminati dunia sastra supaya dapat berbicara tentang sastra dengan gembira. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Bersastra dengan gembira. Lanjut kepada Prodi Bahasa Indonesia Unipa. Silahkan. Malam Pak Ribut, malam semuanya. Saya Nabilur Rahman dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Komunitas Teater Adi Manusia. Nah, Teater Adi Manusia ini sendiri berada di naungan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebenarnya ada teater di universitas, namun jika teman-teman tidak bisa memadai atau terlalu jauh latihan di Menanggal, itu bisa bergabung dengan kami Adi Manusia di Ngagel, seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Ribut. Oke, terima kasih. Lanjut dari Uinsa. Baik, terima kasih Bapak Ribut. Selamat malam teman-teman. Selamat malam semuanya yang menonton. Jadi saya Ahmad Fatih, saya biasa dipanggil Fatih. Saya dari Prodi Sastra Indonesia UIN Sunan Ampel Surabaya. Berbicara soal profil singkat dari komunitas kami, sejujurnya komunitas kami ini merupakan komunitas yang masih baru di antara komunitas yang ada di sini. Jadi bisa dikatakan komunitas kami itu komunitas yang muda masih. Karena memang masih baru setahun dan ini masih belum genap setahun gitu. Nah, sejarah kenapa kita bisa mengadakan adanya komunitas, karena memang kita berdiri secara independen. Artinya kita memang kumpulan dari anak prodi sastra Indonesia saja. Kalau bicara soal UKM ataupun teater tadi, sebenarnya di tingkat fakultas ataupun universitas di UIN Sunan Ampel itu sudah ada. Nah, karena kita merasa bahwasanya kita sebagai anak Sasindo ataupun sastra Indonesia itu mempunyai kelebihan yang lebih lah di antara teman-teman lain, meskipun mereka tanda kutip ikut teater ataupun UKM-UKM yang sedemikian. Kita rasa kita juga bisa, dengan setara dengan mereka kita juga bisa. Dalam tanda kutip hal yang berbau kesastraan. Akhirnya kita sepakat bagaimana kalau kita misalkan buat sebuah komunitas yang di dalamnya itu kita mengkaji dan membahas soal kesastraan. Ya, dengan kesepakatan para dosen juga, akhirnya kita sepakat untuk membentuk nama komunitasnya menjadi komunitas Serada. Entah saya kurang paham juga kenapa menggunakan kata Serada. Katanya sih menggunakan kata-kata yang itu dipakai di bahasa-bahasa dulu, kayak bahasa Sanskerta gitu. Kurang lebihnya juga ya sedemikian. Terima kasih. Jadi tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen terlibat. Oke, benar. Oke. Teman-teman ini tadi sudah menampilkan pertunjukan sastra, pertunjukan puisi secara apik. Kita ingin tahu konsep artistik apa yang diusung, perspektif tema yang bagaimana yang diusung. Nah, kita mulai dari Uinsa dulu ya. Konsep artistik dan tema. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Terkait tema, karena kita menampilkan sebuah dramatisasi puisi, jadi kita mengambil sebuah puisi yang berjudul Saja Orang Lapar karyanya Wes Rendra. Nah, kenapa kita mengambil puisi tersebut? Karena pertama, kita dapat informasi dari dosen kita itu soal acara ini juga dadak. Akhirnya kita cuma latihan 4 kali latihan. Sebenarnya kalau bagi jujur nih, kita latihan cuma 4 kali latihan. Dan alhamdulillah tadi meskipun tidak sesempurna itu udah dalam tanda kutip 70% lah dari keberhasilan kita menurut kami sendiri gitu. Tadi tepuk tangannya juga meriah. Alhamdulillah jadi tidak sia-sia kita latihan. Nah, bicara soal konsepnya, sebenarnya konsep tadi itu merupakan konsep yang kita renovasi ataupun kita improvisasi dari konsep yang pernah kita tampilkan di acara yang dulu kala. Tapi tidak tidak sebanyak tadi aktornya. Waktu dulu penampilan tersebut dengan menggunakan puisi yang sama,
itu hanya 3 orang saja. 1 orang lapar dengan 2 orang yang berperan sebagai bayangan tadi. Namun ketika kita berpikir, dan juga kita kan lagi usum-usumnya ini, musim-musimnya maba masuk kan. Jadi bagaimana kalau misalkan kita kaderisasi juga tuh anak-anak 23. Akhirnya kita mengajak teman-teman anak 23. Jadi teman-teman tadi yang tampil, yang tadi yang menjadi orang lapar itu dari angkatan 23, angkatan mahasiswa baru. Jadi mau tidak mau kita juga harus bukan doktrin sih, kayak gimana ya? Kamu ngajak, kamu ikut, kamu harus mau gitu aja gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya karena keseriusan mereka dengan waktu 4 hari pun bisa gitu. Jadi kenapa tadi kita menggunakan konsep yang sebenarnya karena kita juga kurang informasi sih soal tempat. Kita kurang tahu kalau misalkan tempatnya itu outdoor, ternyata ya outdoor gitu. Di pikiran kita indoor kan gitu. Makanya tadi pas di opening itu mereka udah di sana aja. Kan kalau di konsep indoor kan kayak gitu udah lumrah karena kan lampu mati sebenarnya. Tapi kalau kita mengubah lagi konsepnya, saya takutnya kan di situ banyak anak-anak barunya tuh. Mereka bingung nanti tambah konsepnya amburadul kan gitu. Akhirnya ya udah gak apa-apa, kalian maju aja ke pentas kayak opening yang kita lakuin di awal kayak gitu. Memang sengaja kita konsep seperti itu dengan kenapa kita menggunakan tari sebagai analogi dari penarikan bagi si tokoh lapar tadi. Gimana kiranya kamu itu bisa melawan rasa laparmu itu? Karena di puisi W.S. Renda yang berjudul Saja Orang Lapar itu kan menceritakan bagaimana seseorang yang merasa kelaparan tapi sebenarnya tidak lapar, seperti itu. Ia merasa kelaparan tapi sebenarnya tidak lapar, dan itu dikait-kaitkan dengan Tuhan. Karena setiap kelaparan itu selalu dikaitkan dengan takdir Tuhan. Makanya saya ingin mengutip kalimatnya Tejo bahwasanya kalau kau besok takut kelaparan, maka kau telah menghina Tuhan. Itu yang menjadikan kita sebagai acuan kenapa kita menampilkan variasi puisi berjudul Saja Orang Lapar karya W.S. Renda. Terima kasih. Baik, sama-sama. Sensitif sosialnya cukup tinggi. Lanjut dari Unipa. Tadi mengusung syair yang dikarang oleh Kiai Haji Mustafa Bisri itu berjudul Ketika Agama Kehilangan Tuhan. Nah ini saya tampilkan karena sangat relate dengan keadaan sekarang. Yaitu ketika orang-orang itu terlalu overdosis dengan agama. Mereka lupa bahwa agama itu bukan untuk dipermainkan, tapi agama adalah menuju kearifan Tuhan. Nah itu tadi jadi dengan penampilan yang tadi dengan rekan saya bawakan, yaitu dengan memakai sarung, kemudian saya memakai baju muslim, itu dari kostum sendiri bisa dimaknai dengan dari gimana ya, dari busana itu, dari penampilan kita tidak bisa mengatakan bahwa oh orang itu baik. Jadi bisa jadi dia hanya mempermainkan agama di hadapan Tuhan atau di hadapan orang lain. Kan agama itu jadi bukan hanya hubungannya dengan Tuhan, ya tidak hanya hubungannya dengan Tuhan, tapi juga hubungan dengan manusia, kemudian dengan orang tua dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih, sangat religius. Lebih Winsa dari Winsa. Lanjut dari Malam Puisi Sidoarjo. Siap. Konsep yang kami bawakan tadi berjudul Dendang Kata. Dendang Kata sendiri itu alih wahana kami daripada sastra. Alih wahana sastra kami yang saat ini masih sampai pada musikalisasi puisi. Sebenarnya kami juga ingin membuat teatrikal yang sangat mencekam seperti teman-teman. Tapi teman-teman anggota kami masih malu-malu kucing. Masih malu-malu kucing. Tapi yang spesial dari penampilan ini tadi, 2 perkutut 3 listrik itu puisi dari Mas Ferdi Afrar. Itu musikalisasi puisi yang paling baru kami garap dari 18 musikalisasi puisi yang telah kami gubah. Terus juru tage itu kami menyesuaikan tema dari kegiatan ini, musim panas politik Pak ya, menjadi hujan daripada musim panas politik dan sebagainya. Juru tage itu sama selamat tidur
kawan. Sebenarnya itu alih wahana sastra kami. Selain daripada sekedar membaca puisi itu, kami tetap sangat memperhatikan ketika kami menempatkan beberapa chord, beberapa not, beberapa nada, itu puisi ini tidak sampai kehilangan cara bacanya atau nuansa bacanya. Ketika kita musikkan itu tidak sampai hilang ruhnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Menjadi hujan bagi situasi politik yang sedang panas. Bener. Menghindari yang mencekam, menuju yang gembira. Yang gembira. Oke, itu dari Malam Puisi Sidoarjo. Kita lanjut teater Gapus yang tadi ada tarian, ada nyanyian, ada pembacaan puisi. Silakan. Iya, iya. Jadi tadi Teater Gapus menampilkan sebenarnya ya beberapa kolaborasi ya. Tadi ada musikalisasi puisi dan juga puisi yang memang diadegankan oleh kawan-kawan. Jadi tadi musikalisasi puisi kami berjudul Piatu, puisi karya F. Azismana. Dan di dalamnya juga ada pembacaan puisi, ada 2 puisi yang dibacakan, yakni Oncoran karya F. Azismana juga di dalam buku kumpulan puisi yang sama berjudul Playon, dan juga puisi yang berjudul Hikayat Pejalan Malam karya Indra Cahyadi. Sebenarnya kalau ngomongin sebenarnya ceritanya apa sih gitu ya, mungkin akan banyak interpretasi ya dari penonton gitu, tapi mungkin sebenarnya itu juga hak penonton ya untuk menginterpretasi sebuah karya. Dan ya sebenarnya kami memang ingin menonjolkan puisi piatu ya, di mana tadi ada 2 tokoh. Mungkin terasa juga salah satu tokoh yang memakai baju hitam kok agak ya murung, sedih gitu ya tadi kelihatannya. Ya memang itu menggambarkan seseorang yang sedang berada pada titik terendah hidupnya dan dia sudah merasa sangat putus asa, sudah nggak tahu lagi kemana. Bahkan tadi ada adegan yang nyari-nyari ya pakai senter. Itu nyari apa ya? Mencari kebenaran. Bisa jadi. Ya pokoknya nyari-nyari, sebenarnya kok udah nggak ada semangat hidup. Kok udah capek banget hidup, aku udah nggak semangat lagi, aku udah nggak ada alasan lagi untuk hidup gitu ya. Dan akhirnya tadi ada satu tokoh lagi yang hadir dengan baju putih, dengan sangat bahagia, yang mungkin sangat terbalik ya suasananya dengan si aktor yang memakai baju hitam. Sebenarnya mungkin kalau ada yang bisa mengartikan ya atau mendapatkan hal atau celah bahwa sebenarnya si tokoh putih ini bagian atau orang lain sih dari si tokoh baju hitam. Apanya sih? Apakah peri ataukah muncul dari kayangan? Apakah hantu gitu ya? Menjadi enigma, menjadi teka-teki. Menjadi teka-teki ya. Sebenarnya apa sih ini si tokoh berbaju putih ini kan? Dan memang di sini ingin menonjolkan bahwa tadi ada beberapa adegan si putih ini ingin mengajak hitam untuk bangkit. Ayo kamu bisa, ayo bangkit sama aku. Pasti kamu bisa, ayolah bisa gitu kan. Nah memang di sini ingin menggambarkan bahwa sebenarnya si tokoh hitam ini punya sisi yang lain di dalam dirinya. Suara hati yang terkecil di dalam dirinya. Bahwa sebenarnya dia itu ingin tetap bertahan hidup meskipun sedikit sekali alasannya. Dan dia masih mencari-cari. Cuma ada titik kecil di mana si tokoh hitam ini sebenarnya ingin bangkit gitu. Sampai akhirnya si tokoh putih mengajarkan cara berjalan, ayo ngelangkah dulu, ayo kita nari, ayo kita berputar gitu. Jadi memang di sini pada akhirnya si tokoh hitam mulai mau tersenyum, mulai mau bangkit lagi dengan dari si tokoh putih ini yang sebenarnya itu bisa jadi bagian dari dirinya sendiri. Iya, bahwa orang ini ketika
berada di titik terendah hidupnya, ketika depresi, ketika stres, ternyata bisa ya bangkit dengan dirinya sendiri, ternyata bisa bangkit ya gitu. Jadi memang pada akhirnya tadi si tokoh hitam putih akhirnya kalau bahasanya happily ever after. Ya, apa itu? Ya, akhirnya hidup bahagia selamanya gitu. Akhirnya mereka berpelukan, akhirnya si tokoh hitam ini mulai berdamai dengan dirinya dan mulai bisa merasakan bahwa oh aku ternyata bisa bangkit gitu ya. Dan tadi memang beberapa pembacaan puisi di dalamnya memang sejenis ya, dimana memang oncoran itu kan oncor kalau orang Jawa itu artinya obor ya, dimana tadi itu dibacakan di awal bahwa sebelumnya tuh kegelapan gitu dan ada oncor, ada obor yang akan bisa menerangi gitu. Oke. Ya, gitu. Jadi kunci bangkit adalah berdamai dengan diri sendiri. Terima kasih. Ke Rabu sore yang tadi sepertinya menampilkan tubuh yang kesakitan, tubuh yang menderita. Tapi di situ juga ada warna merah, warna putih yang mungkin membawa tafsir itu sebuah nasionalisme gitu ya. Apakah seperti itu atau bagaimana? Silakan dari Rabu sore. Oke, sebelumnya dari penampilan itu tadi ya, mungkin dari komunitas Rabu sore sama kayak Mas Winsa tadi, sebelumnya penampilan ini pernah dibawakan juga di Malam Puisi Erlangga dari UNER juga. Namun yang membedakan adalah di sini penampilan kita ketambahan satu personil. Ketambahan satu personil menjadi 3 orang dan juga fokus dari body language atau bahasa tubuh, jadi nggak fokus ke 1 orang melainkan ke 2 orang yang memainkan tubuh itu tadi, kayak gitu Pak Ribut. Jadi kita mencoba menafsirkan bagaimana sih isi puisi ini tapi tanpa kita membicarakannya, jadi kita hanya memainkan tubuh saja. Di situ kan kita nangkepnya bahwa pakai puisinya Kiai Haji Mustafa Bisri yang aku masih hafal nyanyian itu, di situ kami menangkapnya itu sebuah apa ya, semacam sindiran, semacam kayak ngersulo Pak Budi, menyesal lah kayak gak gini keadaan, gak bisa kayak gini kayak gitu. Akhirnya kita menafsir seperti itu dan kita mencoba membahasakan tafsiran tersebut, namun tidak hanya melalui kata-kata, karena kata-kata menurut saya sudah diambil di porsi puisinya itu tadi. Jadi kita membahasakannya ke yang lain, yaitu di bahasa tubuh itu tadi. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi semacam alih wahana ya, menafsirkan benar. Puisi yang semula kata-kata itu ditafsirkan melalui tubuh. Oke. Di sini ada 5 pegiat sastra yang masih muda-muda. Nah, makanya kita pengen tahu bagaimana pandangan kelima anak muda ini tentang sastra di Surabaya, Jawa Timur, atau secara lebih luas adalah sastra di Indonesia. Bagaimana pandangan kalian, teman-teman, tentang sastra? Kita mulai dari yang Unipa dulu ya. Silakan. Mungkin pandangan saya mengenai sastra ini, untuk anak-anak muda itu jangan ragu untuk bergelut di dunia sastra, karena dunia sastra itu bisa mencakup dunia-dunia yang lain seperti psikologi, kemudian ataupun lain sebagainya. Nah, seperti itu. Mungkin anak-anak muda mari bergabung dengan bergelut di dunia sastra, di mana hal itu mungkin bisa memicu banyak manfaat untuk kita. Mungkin seperti itu. Oke, lanjut. Langsung saya nih. Aduh, kayaknya lebih baik yang UNER dulu gitu. Nggak apa-apa, nanti juga akan sampai di UNER. Iya, oke, baik. Kan saya mempersilakan karena memang prodi di Sasinto di Winsa itu masih muda. Masih dapat 6 tahun nih. Justru dari yang muda itu kita bisa berharap
muncul pandangan-pandangan yang segar. Oke, siap. Jadi kalau kita bicara soal sastra, di lingkungan kami sendiri nih di UINSA, Fakultas Sastra itu bukan dinamakan Fakultas Ilmu Budaya seperti di UNESA mungkin ya ataupun di UNER, tapi menggunakan bahasa Arab, yaitu Fakultas Adab. Jadi al-adab itu bukan berarti akhlak ataupun etika, bukan semata seperti itu. Catat. Dicatat. Sedikit ilmu nih ya. Jadi al-adab itu selain berarti sebagai etika juga bisa berarti sebagai sastra. Makanya kenapa fakultas kami itu menggunakan kalimat Fakultas Adab dan Humaniora. Karena memang di sana itu gak cuma sastra Indonesia aja, ada sastra Arab dengan sastra Inggris juga di sana. Nah, karena pembicaraan sastra di lingkungan kami itu ya bisa dikatakan seperti di Unipa lah, agak ke kanan gitu. Kanan ya, ke sini ke kanan. Kayak Islam banget. Jadi sastra itu bukan lagi soal keindahan, tapi sastra itu adalah ibadah bagi kami. Selama kita masih bisa berkata-kata, maka ibadah itu ada di sana. Jadi itu merupakan prinsip kami di lingkungan kami sendiri nih. Nah, kalau bicara lagi soal sastra di lingkup yang lebih luas lagi, entah itu tingkat Jawa Timur, entah Indonesia, bahkan internasional sekalipun, karena kita juga belajar teori-teori dari luar kan soal kesastraan. Harapan saya pribadi ataupun dengan harapan teman-teman se-UINSA nih yang sastra Indonesia tadi, kami cukup punya satu hal yang kami harapkan. Bagaimana sastra tidak lagi dianggap remeh. Karena memang orang yang kuliah di prodi sastra Indonesia ataupun sastra lainnya lah, orang yang kuliah di prodi sastra dengan orang yang kuliah di teknik, nilai jualnya akan lebih banyak yang milih teknik. Itu adalah sebuah pemahaman yang menurut kami bukan salah, tapi kurang benar saja. Karena sastra juga punya porsinya masing-masing di sana. Gedungnya sebelahan loh. Oh iya, di UINSA. Maka dari itu kita sebab iya benar itu sebelahan. Tapi insya Allah damai. Mas teknik UINSA ya, silakan ditandai wajahnya. Dipersilakan. Tapi insya Allah damai kok. Karena memang teknik juga butuh kata-kata dan kata-kata itu dikaji oleh anak-anak sastra kayak gitu. Dan menulis juga butuh teknik. Wah, kayaknya emang berkaitan juga ya. Makanya jangan saling menyalahkan ya teman-teman. Teknik sastra semua sama-sama membanggakan Indonesia kayak gitu. Anjay. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik sastra, teknik maupun jurusan yang lain tidak lebih baik atau tidak lebih buruk, sama pentingnya. Oke, kita ini yang ditunggu ini pandangan dari komunitas Rabu Sore. Karena komunitas Rabu Sore itu sudah banyak memunculkan tokoh-tokoh sastra. Jadi bagaimana pandangan sastra dari komunitas Rabu Sore itu kita tunggu. Silakan. Waduh, amin. Dikasih beban ya. Janji tuh Pak Bocung kan sama anak gabus ini. Oke, perihal pandangan sastra ya Pak Ribut ya. Mungkin kalau opini saya belum bisa mewakili seluruh anggota opini Rabu Sore ya. Saya memohon maaf gitu kan. Karena ini yang saya tangkap dari apa yang sering kita diskusikan bersama di Rabu Sore gitu kan. Untuk sastra sendiri khususnya di Surabaya, di Jawa Timur gitu kan. Kami melihat atau saya melihat sastra di Jawa Timur sudah mulai apa ya. Kalau dibilang berkembang ya memang dari dulu kita sudah berkembang gitu Pak Bud. Lebih dari itu sudah mulai mencoba ruang-ruang baru gitu. Sastra di Surabaya atau Jawa Timur ini di mana sudah mulai mencari ruang-ruang yang sekiranya bisa lah disusupi sastra. Contohnya kayak tadi, sastra dengan fakultas teknik gitu kan. Kan belum ada gitu kan. Lah, mungkin siapa tahu bisa tercipta sastra mesin gitu kan. Ya, saya sudah mulai mencakup ruang-ruang baru di mana sudah mulai bereksplorasi seluas mungkin. Dan kalau di kampus sendiri, kampus kita kan rata-rata anak Rabu Sore di UNESA. UNESA di Lidah Wetan di Fakultas Bahasa Seni. Kita sering modelnya kayak terkait atau terikat dengan kesenian-kesenian gitu. Jadi apapun unsur kesenian atau acara kesenian, anak sastra selalu hadir gitu kan. Mungkin ada beberapa pandangan yang berbicara bahwa sastra aja, ini acara seni, atau acara seni aja gak usah dimasuki sastra. Menurut saya itu sedikit pandangan yang keliru gitu kan.
di mana bahwa saya mengutip kata-kata dari kakak tingkat saya, ada yang mengatakan bahwa seni tanpa bahasa itu tak bermakna, bahasa tanpa seni itu tak indah. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk pandangan sastra ya semoga bisa lebih lebih luwes lagi menelisik ruang-ruang yang masih belum terjamah seperti itu. Masuk. Ini dari komunitas Rabu Sore mencoba masuk ke ruang-ruang baru. Teater Gapus. Mumpung lagi asyik ngomong nih. Kok dari tadi saya sempat bukan tersindir ya, kayak oh ini kayaknya ngomongin Winsa nih. Karena teman-teman setiap latihannya itu di Rabu Sore. Mas jangan bongkar di sini, Mas. Aduh. Apakah teman-teman Unesa ini memata-matai teman-teman Winsa? Tidak. Ya sedikit info saja buat teman-teman. Ada beberapa kakak tingkat ya Mas ya. Kakak tingkat dari Winsa yang sering juga join di Rabu Sore. Kayak Mbak Dia, Mbak Pita, terus Mbak Tika. Itu juga sempat kita bikin kolaborasi bareng dari Rabu Sore dan juga anak-anak Winsa. Kalau nggak salah di Pekan Buku Serundul kemarin. Kayak gitu. Jadi bukan memata-matai ya Mas ya. Saya tidak menjurus ke sana. Ternyata komunitas-komunitas sastra ini meskipun beda kampus ternyata juga berkolaborasi ya, saling melengkapi, saling menguatkan. Tadi Rabu Sore juga pernah pentas di UNER gitu ya. Cuman gini, ini dari Rabu Sore tadi sudah mencoba untuk masuk ke ruang-ruang baru. Teater Gapus yang saya kenal itu pemeluk teguh dari puisi gelap. Apakah masih seperti itu atau sudah mencoba ruang-ruang baru? Kita pengen tahu itu. Iya Pak Ribut. Mungkin bagi teman-teman yang belum terlalu mengenal atau juga belum mengetahui banyak tentang Gapus ya. Sebenarnya memang karena saya juga masih angkatan 21 ya. Jadi 2 tahun di Gapus gitu. Tapi banyak yang mengenal Gapus itu lekat dengan aliran puisinya, puisi gelap gitu ya. Banyak. Jadi memang lekat sekali dengan aliran puisi gelap gitu. Dan memang banyak sekali penyair ya yang sekarang tingkatnya sudah nasional, bahkan juga sudah menerbitkan bukunya dalam bahasa asing gitu. Yang memang menulis dengan aliran puisi gelap gitu. Pasti akan banyak yang tanya, kayak apa sih sebenarnya puisi gelap gitu. Ya tadi akhirnya ada yang tanya, puisi yang gelap ya nggak kelihatan apa-apa, hitam gitu. Jadi memang puisi gelap ini ketika saya masuk Gapus, satu impresi utama saya ketika baca puisi gelap adalah puisinya susah dipahami ya, jujur aja gitu. Memang sulit buat dipahami. Termasuk yang tadi ditampilkan puisi dari F. Azizmana dan puisi dari Indra Cahyadi, penyair gelap semua itu. Betul, iya. Jadi memang puisi gelap ini kalau saya baca pertama kali pasti nggak bisa langsung memaknai sebenarnya apa arti dari puisi ini, ngarahnya kemana gitu ya. Jadi sangat sulit dipahami dan memang terkesan abstrak gitu ya. Untuk makna-maknanya itu banyak simbolnya gitu. Dan mungkin seperti yang Pak Ribut tanyakan, apakah sekarang Gapus masih memeluk erat puisi gelap gitu ya, atau sudah ada ruang-ruang lain yang mulai terbuka gitu, atau mungkin akan ada aliran puisi cerah gitu ya setelah gelap. Jadi memang puisi gelap ini karena memang banyak sekali Mas Mbak yang menulis dengan aliran. Pasti kami juga belajar banyak oleh beliau. Jadi kami juga banyak belajar bersama dengan Mas Mbak terutama tentang aliran puisi gelap. Tapi memang jujur saja teman-teman yang lain itu juga memiliki impresi yang sama dengan saya ketika membaca puisi gelap itu nggak sulit dipahami ya. Jadi akhirnya teman-teman ya ketika mau belajar menulis kan pasti akan nulis dengan caranya sendiri ya, dengan tekniknya sendiri, dengan gayanya sendiri kayak gitu.
Tapi mungkin ya karena saya kebetulan juga kalau menulis itu sukanya lebih ke prosa ya, lebih ke cerpen daripada ke puisi. Mungkin teman-teman Gapus yang menulis puisi itu mungkin juga sedikit terpengaruh atau bagaimana? Ya karena memang bacaan-bacaannya mungkin dari karya-karya penyair puisi gelap ya. Jadi pasti kalau ditanya puisi gelap itu sekarang di Gapus seperti apa, pasti akan ada selalu tempat untuk puisi gelap, Pak Ribut. Oke, cukup. Iya, kayak Jadi gitu. kesimpulannya masih sebagai pemeluk teguh dari puisi gelap dan termasuk yang dari generasi-generasi baru belajar tentang puisi gelap. Ya tentu kita berharap akan ada pencapaian-pencapaian lain dari para penyair puisi gelap di Teater Gapus. Oke, makasih. Terakhir, pandangan tentang sastra, entah Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur atau nasional. Silakan. Oke. Kayak kurang banyak pandangan. Tapi yang jelas bagi kami Malam Puisi Sidoarjo terhadap sastra sendiri, apapun yang terjadi dengannya dan terlepas dari berapa hari ini harganya, kami meyakini bahwa puisi atau sendiri adalah suatu jalan meditasi bagi kami. Suatu jalan yang dapat menghubungkan kami pada kedamaian, pada ketenangan yang itu mungkin sangat berharga secara kejiwaan. Saya teringat kalimatnya Pak Zaini KM. Jika kau tak sudi, hidupmu hanya menjadi dupa pada suatu candi. Belantara, berhentilah menulis. Namun jika kau siap untuk menjadi dupa pada suatu candi dewata, lakukan. Kurang lebih seperti itulah pokoknya. Oke, terima kasih Mas Adam. Waktunya sudah cukup. Sastra adalah wilayah yang multi tafsir. Ada banyak motivasi untuk masuk di wilayah sastra. Mulai dari bahwa sastra adalah siar ya, ibadah, kemudian mencoba ruang-ruang baru, pemeluh teguh dari puisi gelap dan lain-lain. Itu tadi pandangan sastra dari teman-teman pegiat sastra muda di Surabaya dan Sidoarjo. Terima kasih, selamat malam.